Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Revaldo Zulian dari Universitas Kader Bangsa Palembang, Prodi S1 Farmasi. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen penguji 1, Dr. Apoteker Suhatri MS, dan dosen penguji 2, Profesor Apoteker Marlina PhD, dan dosen penguji 3, Maurits PM SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal penelitian saya yang berjudul Identifikasi Porsin pada Makanan Burger yang beredar di wilayah Kota Palembang dengan metode Polymerase Chain Reaction atau PCR. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang saya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang layak dikonsumsi oleh manusia. Adalah bahan makanan yang akan diolah, terutama mengandung protein hewani dalam keadaan baik dan segar, sayur-mayur, dan berupa daging-dagingan. Dan yang kedua, daging burger. Daging merupakan salah satu sumber makanan yang berasal dari hewani dan memiliki cita rasa khas serta kandungan gizi yang tinggi. Dari berbagai macam olahan daging, salah satunya dibuat olahan daging burger yang banyak dikonsumsi dan digemari oleh masyarakat. Karena mengingat pola konsumsi masyarakat pada saat ini lebih menyukai makanan siap saji. Dan yang ketiga, metode Polymerase Chain Reaction merupakan cara yang paling efektif untuk amplifikasi sekuen DNA target in vitro dan dapat memperoleh 1 juta sampai 1 miliar kali jumlah DNA. Target awal proses ini mirip replikasi DNA dalam sel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, dugaan adanya kontaminasi porsin DNA pada olahan daging burger yang beredar di wilayah Kota Palembang. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui cara membedakan daging babi pada olahan burger yang beredar. Dan yang ketiga, kurangnya ketelitian masyarakat dalam mengecek sertifikasi halal pada olahan daging burger. Yang keempat, diperlukannya alat untuk mengecek daging burger yang halal. Selanjutnya, pembatasan masalah. 1. Sampel dibatasi hanya menggunakan 5 sampel daging burger yang beredar di wilayah Kota Palembang. Yang kedua, identifikasi dibatasi hanya kepada porsin DNA. Yang ketiga, penggunaan metode hanya menggunakan metode PCR. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat porsin DNA pada olahan daging burger di wilayah Kota Palembang. Ya, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeteksi porsin DNA pada olahan daging burger di Kota Palembang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat secara teoritis. 1. Bagi peneliti, untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam mengidentifikasi porsin DNA pada olahan daging burger di wilayah Kota Palembang. Kedua, bagi akademik, sebagai bahan referensi acuan di perpustakaan untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bagi masyarakat, sebagai bahan informasi masyarakat untuk mengetahui pemilihan daging olahan burger yang mengandung atau tidaknya porsin DNA. Dan manfaat secara praktis bagi tempat penelitian, menambah pengetahuan dan wawasan serta berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian sebenarnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang burger. Hamburger atau yang lebih dikenal dengan burger pertama kali ditemukan di Hamburg, Jerman pada abad pertengahan. Burger itu terdiri dari roti bulat agak pipih dan dibelah dua, di tengahnya disisipkan lempengan daging cincang yang berbumbu. Disebut dengan daging burger. Daging burger merupakan produk olahan daging giling segar yang komposisi utamanya adalah daging yang umumnya mencapai
80% bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan burger adalah daging giling atau daging cah-cah yang dibumbui, lemak, bahan pengikat, bahan pengisi, dan aneka bumbu. Selanjutnya penjelasan tentang porsin. Porsin adalah segala sesuatu yang bersumber dari babi. Porsin sering digunakan pada bidang pengobatan atau medis, bisa juga di makanan. Terus penjelasan tentang metode PCR. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan metode untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu secara in vitro dengan menggunakan enzim polimerase DNA. Ditemukannya metode PCR sangat membantu mengungkap sesuatu yang jumlahnya sangat minim dan terbatas. PCR ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak DNA jutaan sampai miliaran kali, memungkinkan dianalisisnya sampel yang sangat minim sekalipun. Selanjutnya penjelasan tentang kerangka konsep. Kerangka konsep saya terbagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu terdiri dari 5 sampel daging burger wilayah Kota Palembang, lalu isolasi DNA, lalu template DNA. Sedangkan variabel dependennya yaitu deteksi gen porsin dengan metode PCR. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep, peneliti membuat hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu adanya kandungan porsin DNA pada olahan daging burger yang beredar di wilayah Kota Palembang. Selanjutnya, penjelasan tentang metode penelitian. Di sini saya metode penelitiannya menggunakan metode PCR. Terus alat penelitian. Alat yang digunakan yaitu mesin PCR, pisau, tabung, Eppendorf, mortar, alu, vortex, shaking water bath, freezer, Erlenmeyer, dan microwave, dan juga tray. Terus sampel penelitian diambil dari 5 sampel dari daging burger yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Bahan penelitian. Di sini bahan penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu 5 sampel produk olahan daging burger yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Lalu buffer dan TEN atau STE, lalu proteinase K, lalu 10% SDS, lalu 5 MnACl, lalu fenol, lalu CAA, lalu etanol 70%, lalu larutan TE, lalu gel agarose, lalu buffer TAE, lalu ETBR, lalu loading dye, lalu larutan DNTP, dan terakhir larutan koran load buffer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisis data. Untuk data primer kali ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil yang dilakukan di laboratorium Universitas Kader Bangsa Palembang. Untuk data sekunder diambil dari literatur penunjang baik dari jurnal, buku maupun handbook. Terus analisis data dengan hasil elektroforesis gel agarose lalu dibandingkan dengan gen porsin, maka terlihat hasil pita sekuen primer perbedaan antara DNA sapi dan DNA babi dari daging burger yang diteliti. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pertama, pengambilan dan persiapan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 sampel yang diambil dari 5 macam tempat yang berada di wilayah Kota Palembang. Yang kedua, isolasi DNA. Pertama, sebanyak 30 mg burger digerus dengan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml yang berisi 500 ml buffer TEN atau STE, kemudian di vortex. Yang kedua, larutan ditambah 20 ml proteinase K dan 50 ml 10% SDS. Kemudian di vortex, larutan dihomogenisasi menggunakan shaking water bath.
pada suhu 55 derajat Celcius selama 2 jam. Yang ketiga, larutan ditambah 50 ml 5M NaCl, 400 ml phenol, 400 ml CIAA, lalu diputar pelan-pelan pada temperatur ruang 1,5 jam. Kemudian didesentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit. Supernatan yang terbentuk dipindah ke tabung baru, ditambahkan 50 ml 5M NaCl dan 1 etanol absolut. Dikocok dan diinkubasi di freezer selama 1 jam. Yang keempat, setelah diinkubasi selesai, campuran tersebut didesentrifugasi 8000 rpm selama 5 menit, kemudian dibuang. Cairannya, palet ditambah 1 ml etanol 70% dan disentrifugasi lagi 8000 rpm selama 5 menit. Supernatan dibuang dan ditiriskan sampai tidak ada larutan yang tertinggal. Sisa etanol dikeringkan selama 30 sampai 60 menit. Kemudian ditambahkan 50 TE dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai digunakan. Yang kelima, tabung berisi 550 ml DNA hasil isolasi ditambah 5 ml RNase 10 mg per mili. Di vortex dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 200 ml air destilasi steril, 200 ml fenol, 200 ml kloroform dihomogenisasi menggunakan tangan dan disentrifugasi 8000 rpm selama 10 menit. Supernatan dipindah ke tabung baru. Yang keenam, yang terakhir, kemudian ditambah 25 ml 5M NaCl, 500 ml etanol absolut dingin dan inkubasi pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah inkubasi selesai, disentrifugasi 8000 rpm 10 menit. Supernatan dibuang dan ditiriskan sehingga semua larutan terbuang. Yang ketiga, amplifikasi DNA. Caranya, pertama, masukkan ke dalam sampel DNA sebanyak 4 ml, larutan buffer 1,2 ml, DNTP 0,2 ml, Coral buffer sebanyak 1,2 ml, lalu diletakkan di mesin PCR. Denaturasi 93 derajat Celcius selama 1 menit. Annealing 60 derajat Celcius selama 30 detik dan eksistensi 72 derajat Celcius selama 1 menit dan extension akhir 72 derajat Celcius selama 2 menit. Selanjutnya, proses elektroforesis. 1. Buat gel agarose 0,8% sebanyak 0,4 gram. Agarose dilarutkan dalam 50 ml buffer TAE 1 kali di dalam labu Erlenmeyer. Kedua, dipanaskan dalam microwave sampai semua agarose larut dan berwarna jernih. Ketiga, larutan agarose didiamkan sampai suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Kemudian ditambah ETBR atau ethidium bromide 2 ml. Larutan dituang ke dalam tray dan dipasang sisir pembentuk sumur. Gel dibiarkan sampai mengeras dan disisir dilepas. 4. Tray yang berisi gel agarose diletakkan pada tank elektroforesis. Kemudian buffer TAE 1 kali ditambahkan hingga gel agarose terendam hingga sekitar 1 mm di atas permukaan gel. Yang kelima, sebanyak 6 UL DNA hasil isolasi dicampur dengan 4 UL loading dye yang diletakkan di kertas parafilm, diaduk sampai rata. Yang keenam, larutan tersebut dimasukkan ke dalam sumur gel agarose, tiap sumur 1 larutan DNA. Yang ketujuh, setelah semua sampel DNA dimasukkan dalam sumur, tank elektroforesis ditutup. Dihubungkan dengan power supply dengan tegangan 70 volt selama 30 menit. Yang ke-8, setelah proses elektroforesis selesai, arus listrik dimatikan dan tray diambil dengan menggunakan sarung tangan.
Gel diletakkan di atas UV transluminator, dan jika pita DNA terlihat terang, maka diambil dokumentasi dengan kamera digital. Ya, itulah presentasi proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.